Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, beberapa orang mencoba memohon anugerah Roh Kudus sebagai pembenaran untuk ide-ide mereka yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Mencermati Injil hari ini mengilustrasikan bagaimana hal tersebut tidak akan pernah sesuai dengan rencana Allah. Roh Kudus tidak bertentangan dengan pesan Kristus. Roh Kudus juga tidak mengerjakan rencana keselamatan yang berbeda dari gereja Kristus. Roh Kudus adalah Roh Kristus dan Bapa. Tujuan kedatangannya adalah untuk bersaksi tentang Kristus. Setiap ilham sejati dari Roh Kudus menggerakkan kita pada kesetiaan yang lebih besar pada kebenaran. Saudara-saudari, apakah kita memperhatikan Roh Kudus yang mendorong kita untuk lebih setia pada komitmen iman kita? Iman kita sama sekali bukan realitas statis. Sama seperti para murid pertama yang mengalami khotbah, mujizat, dan kasih pribadi Kristus. Semua orang Kristen yang serius dengan iman mereka menemukan kehadiran Kristus melalui pengalaman sehari-hari mereka. Hal ini terutama terjadi dalam sakramen tobat dan ekaristi. Yesus selalu bersama kita, dan pengampunan serta kedekatannya adalah sumber sukacita kita. Roh Kudus memberdayakan kita melalui kasih karunia baptisan kita untuk memberikan kesaksian tentang apa yang telah kita terima dengan cuma-cuma. Saudara-saudari, apakah kita memandang serius panggilan Kristiani kita untuk memberikan kesaksian tentang kasih Kristus? Apakah kita menyadari bahwa kesaksian pertama kita perlu menjadi kesaksian dari kehidupan Kristen yang sejati? Apakah kita ingat bahwa dalam tugas yang tampaknya menakutkan itu, kita harus sangat mengandalkan Roh Kudus sebagai mitra karya kita? Saudara-saudari, Kristus berbagi dengan para rasul yang berkumpul di ruang atas bahwa menjadi saksi baginya tidak selalu diterima. Pertentangan tampaknya menjadi bagian integral dari menjadi seorang Kristen. Ketaatan yang mendalam dan tak tergoyahkan kepada Kristus dan suara hati nurani tidak pernah sejalan dengan pola pikir populer. Nyatanya, banyak kali orang Kristen tidak dipanggil untuk menyesuaikan, tetapi untuk menonjol. Dan ini memiliki konsekuensi yang tak terelakkan seperti yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan kita. Bagian yang luar biasa adalah bahwa kita telah dijanjikan kemenangan akhir. Kristus berjalan di depan kita dan Roh Kudus ada di pihak kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari
kita menghayatinya.